Citra institusi Polri kembali tercoreng karena ulah oknum anggotanya. Awal April 2015 lalu, 2 oknum anggota Polres TTS tertangkap tangan sedang aksi ukur badan di asrama polisi setempat. Kasus pidana yang diproses penyidik polisi kini sudah sampai ke Kejaksaan Negeri Soe, bahkan berkasnya dinyatakan lengkap atau P21. Penyidik Polres TTS Senin pagi melakukan penyerahan tahap 2 berupa barang bukti dan kedua tersangka kasus persinahan yang melibatkan 2 oknum anggota polisi setempat, yakni Kanit Buru Sergap Buser, Bribka Jeffrey Nahuai, dan anggota Satlantas Brigpol Yulita Maya Kanakaja. Pantauan AFB TV di kantor Kejaksaan Negeri Soe, penyerahan kedua tersangka dan barang bukti diterima langsung Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Soe, Tri Manurung. Barang bukti yang diserahkan diantaranya 1 buah celana dalam wanita, 1 buah pembalut pewangi alat kelamin wanita, 1 buah BH, 1 buah celana semi panjang, 1 buah jaket, 2 pasang sendal, dan 2 buah handphone. Informasi yang dihimpun AFB TV dari sejumlah saksi yang melakukan penggebrekan kasus tersebut menyebutkan kasus yang melibatkan 2 oknum anggota polisi ini terjadi pada Jumat 3 April pukul 1.30 WITA dini hari atau usai perayaan Pasca Jumat Agung. Penggerebekan dilakukan Brigpol Edi Mingmadi, suami dari si Polwan, didampingi 1 anggota polisi James Jehau dan purnawirawan polisi Petrus Tungga di lokasi asrama polisi setempat. Saat digerebek, kedua oknum polisi ini tengah asik ukur badan, bahkan polisi wanita tidak menggunakan pakaian alias bugil. Oknum polisi Jeffrey Nahuai berhasil kabur. Salah satu saksi penggerebekan yang juga purnawirawan Polri, Petrus Tungga, saat diwawancarai AFB TV membenarkan saat digerebek 2 anggota polisi sedang berbuat mesum, bahkan dalam kondisi bugil. Ternyata setelah kami sampai di asrama, kejadian itu benar. Kejadian itu benar pada saat Edri dobrak pintu depan, maka Saudara Jeffrey Nahuai keluar dari dalam kamar melalui pintu dapur, dan saat itu ada seorang anggota yang bernama James sementara berdiri di depan pintu dan menabrak James sampai jatuh sehingga ia melarikan diri. Nah, pada saat melarikan diri, saya pun bersama Edi sementara berada di dalam ruangan. Saya pun masuk, dan saat itu juga saya melihat saudara Ita, yaitu istri daripada korban Edi Hingmadi, tidak menggunakan pakaian. Suami sang Polwan Brigpol Edi Aprian Sugianto Hingmadi yang diwawancarai AFB TV secara terpisah mengaku tidak mencurigai adanya hubungan spesial antara istrinya dengan tersangka Jeffrey Nahuai karena dianggap sebagai rekan kerja. Kasus yang mencederai perasaannya sebagai suami baru terbukti saat kedua tertangkap tangan mesum di kamar pribadinya di asrama polisi setempat. Saya tidak berpikir dan tidak merasa, awalnya tidak ada firasat, karena saya menganggap ini semua adalah teman sekerja. Sehingga setelah saya mendapat informasi mengenai hubungan mereka, dan saya merencanakan untuk menangkap langsung, sehingga saya berhasil menangkap dan melihat langsung bahwa setelah saya melihat itu baru saya tahu bahwa mereka punya hubungan khusus selama ini. Seperti itu. Keinginan saya bahwa mereka dua ini harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuatkan sesuai hukum yang berlaku, dan apabila perlu mereka dua dipecat, karena itu obat yang bisa mengobati hati yang saya rasakan saat ini. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Soe Oscar Douglas Ribu melalui Kasih Pidum Tri Manurung menjelaskan kasus tersebut telah dinyatakan P21 dan telah dilakukan penyerahan tahap 2 berupa tersangka dan barang bukti. Prianya dikenakan pasal 284 ayat 1 ke 1A. Oleh karena si pria ini yang tertangkap oleh laki-lakinya Jeffrey Nahuai ini sudah memiliki istri. Sementara untuk yang perempuan dikenakan pasal 284 ayat 1 ke 1B. Oleh karena yang si perempuan sudah memiliki suami. Sementara untuk perkara ini memang penyidik sudah
menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Soe, sehingga status dari kedua tersangka ini menjadi terdakwa, yang mana perkara ini memang untuk sementara kita belum bisa melakukan penahanan untuk kedua. Kedua tersangka tidak ditahan karena ancaman hukumannya hanya 9 bulan penjara. Penahanan akan dilakukan setelah putusan pengadilan yang dinyatakan ingkrah. Paul Celerik, AFB TV melaporkan.